Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 201 Suatu hari, satu bumi buku cinta. Ye Chen, para murid dari Sekte Zeng yang tertegun, berpikir bahwa mereka telah salah paham, dan suara-suara terkejut datang dan pergi satu demi satu dalam sekejap. Bukankah dia diusir dari gunung? Kenapa dia ada di sini? Dengan fluktuasi energi sejati, bisakah dia berlatih? Apakah dia bergabung dengan Sekte Heng Yue? Ini, bagaimana situasinya? Keheranan para murid Sekte Zeng yang mengejutkan pasukan ke segala arah. Namun, kekuatan di segala arah terkejut bahwa di antara 9 murid sejati dari Sekte Heng Yue, ada satu di Yuanjing. Apa yang terjadi? Suara terkejut berlanjut. Saya mendengar bahwa Ye Chen dulunya adalah murid dari Sekte Zeng Yang. Dia dikeluarkan dari sekte karena dantiannya rusak, tetapi entah bagaimana dia bisa berlatih lagi, dan bahkan menjadi murid dari Sekte Heng Yue. Kata orang dalam dengan santai. Apalagi, apakah Heng Yue Zong begitu tak tertahankan sekarang? Bahkan seseorang di Yuanjing bisa menjadi salah satu dari 9 biografi sejati. Jelas, banyak orang tidak mengharapkannya, bahkan Zeng Yang Zong dan Qing Yun Zong melontarkan tatapan tertegun. Terutama Zeng Yang Zong Cheng Kun dan yang lainnya, meskipun mereka tahu bahwa Ye Chen ada di sini untuk menemukan tuan mereka tidak pernah tahu bahwa Ye Chen akan berpartisipasi dalam 3 kompetisi utama sebagai murid sejati Heng Yue. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Heng Yue Zong, sungguh lelucon. Cheng Kun terlihat menghina dan menggoda. Ini ironi yang bagus. Wu Changqing di samping akan setuju, melihat Yang Dingtian dan yang lainnya lewat. Matanya akhirnya tertuju pada Ye Chen, limbah yang didorong menuruni gunung oleh Sekte Zeng yang Sekte Heng Yue sebenarnya perlakukan itu sebagai bayi, lelucon yang sangat besar. Apakah dia di sini untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar? Orang tua Zuge di kursi menggaruk kepalanya dengan bingung, benar-benar bingung dengan berita itu, bukankah anak ini datang untuk mencari tuannya? Bagaimana dia menjadi Heng Yue Jiu? Salah satu kebenaran besar. Terlalu berlebihan. Di samping, Biyu meliriknya, dan hanya memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Aku tidak berharap dia menjadi murid sejati Heng Yue. Di sisi lain, Sang Guan Yuer terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Kekuatannya tidak lemah. Tidak mengherankan kalau dia bisa menjadi murid sejati. Apa masalahnya? Kapan bahkan orang-orang di alam Yuan bisa menjadi murid sejati? Sungguh konyol bahwa sampah yang didorong oleh Zeng Yang Zong saya dapat menjadi murid sejati Heng Yue Zong. Zeng Yang Zong bukan hanya seorang murid, tetapi bahkan para tetua tidak malu dengan kata-kata mereka, dan mereka memandang Yang Dingtian dan mata mereka penuh penghinaan. Gelombang perbincangan masih berlangsung, ada kejutan dan canda, karena kemunculan Ye Chen cukup membuat heboh. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan dia mengikuti Chu Xuaner dengan tidak tergesa-gesa, dan dia sudah mengharapkan kejutan dari Si Fang. Di depan, Yang Dingtian dan yang lainnya sudah duduk di kursi eksklusif Heng Yue Zong, tetapi mereka segera menerima sarkasme dari segala arah, termasuk Qing Yun Zong dan Zeng Yang Zong, terutama ketika mereka melihat Ye Chen dan merasa setelah penyakit Liu Yi, ejekan dari kedua belah pihak menjadi lebih serius. Wajah Yang Dingtian sangat marah, dia telah mengharapkan tatapan Si Fang sejak lama, sungguh tidak masuk akal bagi seseorang di Yuanjing untuk menjadi 9 biografi sejati agung Heng Yue. Namun, kebetulan Ye Chen, yang berada di alam Yuan, mengalahkan Qi yang ke-8 dalam biografi Heng Yue yang sebenarnya. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan Ye Chen, tetapi sebagai penguasa, dia secara alami tahu bahwa Ye Chen memenuhi syarat untuk jadilah yang ke-9 dari Heng Yue, salah satu biografi sejati yang hebat. Lakukan saja yang terbaik. Di sini, saat Ye Chen duduk, Chu Xuaner menepuk pundaknya. Tuan, jika saya mengambil tempat pertama, bisakah Anda membiarkan saya mencium Anda? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan senyum di wajahnya. Yo, pria kecil, kamu pandai dalam keberanian. Chu Xuaner tersenyum, jelas tidak mengharapkan Ye Chen mengatakan ini, tapi dia masih bercanda menjawab, jika kamu mengambil tempat pertama, Tuan, aku bahkan tidak akan lepas bajuku. Pertanyaan.
Lepaskan, aku juga akan melepasnya. Chu Linger yang ceria juga mengedipkan matanya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya murid sejati seperti si Tunan, tetapi bahkan Yang Dingtian tidak bisa membantu tetapi berkedut. Melihat Ye Chen lagi, dia juga membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Setelah diberitahu oleh saudari Chu Xuaner dan Chu Linger, suasana yang sudah tertekan di Heng Yuezong langsung rusak, dan mereka juga memikirkannya. Jika mereka tidak bahagia, mereka kalah, dan jika mereka bahagia, mereka kalah. Mengapa tidak bahagia? Murid sejati dari Sekte Zeng yang ada di sini. Sementara semua orang bercanda, suara lain datang dari bawah. Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk. Di sana, 9 biografi sebenarnya dari Sekte Zeng yang telah diajukan, dan orang yang berjalan lebih dulu adalah Jining Xuang, tubuh roh misterius. Jubahnya berkibar, langkahnya berkibar, 3.000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, setiap sutra diwarnai dengan kecemerlangan, matanya yang jernih dan indah seperti riak di mata air yang jernih, indah dan bergerak, dia seperti teratai salju yang mekar, dan seperti peri di 9 langit, suci dan tanpa cacat, tanpa jejak memprovokasi debu dunia. Apakah ini tubuh roh misterius? Ini benar-benar luar biasa. Semua kekuatan dari segala arah melontarkan pandangan takjub. Meskipun Jining Xuang ditutupi dengan kerudung, semua orang tahu bahwa di bawah kerudung ada wajah yang tiada taranya, dia seperti bintang yang menyilaukan, menutupi semua wanita yang hadir. Kedatangan Jining Xuang membuat orang-orang Zeng Yang Zong mengangkat rahang mereka tinggi-tinggi pada saat yang sama. Ketika mereka melihat mata yang takjub dari segala arah, kesombongan mereka sangat terpuaskan untuk sementara waktu. Aku berkata Biou. Aku menyarankan kamu untuk tidak melawannya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Duduk di kursi, lelaki tua Zuge menatap Biou di sampingnya tanpa daya. Bi Yuyu mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, dia masih tidak bisa menyembunyikan keengganan di matanya yang indah. Dia tahu bahwa dia tidak sebaik Jining Xuang, dan bahkan jika dia bertarung lagi, dia akan melakukannya masih bisa dikalahkan. Murid muda dari generasinya, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Di rumah Sangguan, Sangguan Bo menghela nafas. Ini sangat kuat. Tubuh roh misterius benar-benar sesuai dengan reputasinya. Para tetua dari keluarga aristokrat di beberapa arah lain juga mendecakkan lidah mereka. Mengapa? Di arah Heng Yuezong, Yang Dingtian dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Di samping, Ye Chen duduk diam, menatap Jining Xuang dengan tenang, meskipun dia adalah mantan kekasih, tidak ada emosi di matanya yang acuh tak acuh. Ini benar-benar ironi yang bagus. Para pecinta masa lalu, yang satu adalah manusia yang diejek ke segala arah, dan yang lainnya adalah tubuh roh misterius yang dilihat semua orang, satu langit dan satu bumi, dan ketika mereka bertemu lagi, situasinya sangat berbeda. Ketika Ye Chen memandang Jining Xuang, kebetulan Jining Xuang melirik ke samping. Dia mendengar laporan Li Siman tadi malam, mengetahui bahwa Ye Chen telah datang ke Sekte Zeng Yang, dia tidak bisa tidak terkejut karena tekadnya, tetapi kesombongannya, bahkan jika dia tahu Ye Chen akan datang, dia tidak akan menerimanya. Terlalu serius unggul. Setelah melihat Ye Chen sejenak, Jining Xuang memalingkan muka dan melirik anggota lain dari Heng Yuezong. Ye Chen tahu bahwa Jining Xuang tidak memandangnya, tetapi sedang mencari seseorang bernama Chen Ye. Dia terlihat lebih cuek dari yang diingatnya, dia benar-benar seperti peri, dia tidak memakan kembang api dunia, sepertinya gangguan di dunia tidak bisa membuat suasana hatinya berfluktuasi sedikit pun. Apakah kamu merasakan tekanan? Chu Xuaner tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Ye Chen asyik. Ye Chen diam-diam menarik pandangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, "Tuan, saya masih punya rahasia, apakah Anda ingin mendengarnya?" Oh. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Dia, Jining Xuang, dan tubuh Xuanling Zeng Yang Zong dulunya adalah kekasihku. Bab 202 Sampai jumpa. Di bawah pengawasan semua orang, Jining Xuang mengambil tempat duduknya. Namun, kejutan yang dia berikan pada adegan itu masih belum hilang, ini adalah pesta khusus untuknya. Di tengah suara seruan, Cheng Kun sudah perlahan bangun. Petinggi dia pertama kali melihat sekeliling, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata, "Merupakan kehormatan besar bagi rekan-rekan Tao saya untuk menghargai Anda." Kemudian, setiap 3 tahun sekali. 3 kompetisi besar, mulailah sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, orang-orang dari Zeng Yang Zong,
Qing Yunzong dan Heng Yuezong bangkit, tak perlu dikatakan, mereka adalah murid sejati yang berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Demi keadilan, ketiga kompetisi akan ditentukan dengan undian. Secara alami, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, akan menjadi sial jika murid sejati dengan tingkat kultivasi yang lemah mendapatkan murid dengan basis kultivasi yang kuat, tetapi jika seorang murid dengan basis kultivasi yang kuat menarik seorang murid dengan basis kultivasi yang lemah, pasti akan menjadi acara yang membahagiakan. Jadi, inilah masalahnya. Masing-masing dari 3 sekte mengirim 9 murid sejati untuk bertarung, yaitu 27 orang, dan konfrontasi dua-dua adalah 13 kelompok, dan yang ekstra tentu saja selamat tinggal. Oleh karena itu, orang yang mendapat bye dapat melaju ke semifinal tanpa duel di babak sistem gugur pertama. Ini adalah aturan tradisional dari 3 kompetisi. Tentu saja, karena ini adalah undian, mungkin juga 2 murid dari sekte yang sama akan bertemu satu sama lain. Di bawah perhatian semua orang, 27 murid sejati telah naik ke atas panggung dan berbaris untuk menarik undian. Saya harap beberapa dari kita akan mendapatkan bye card nomor 14. Si Tunan masih tersenyum pada kakaknya sambil mengantri. Kamu banyak bicara omong kosong. Ye Ruxue mendorong si Tunan, cepatlah, giliranmu. Apa terburu-buru? Gumam si Tunan. Dia sudah meraih ke dalam kotak kayu kecil dan mengotak-atiknya sebentar sebelum dia mengambil tanda kayu kecil, melirik nomor di atasnya, dan pergi begitu saja dengan kepala tertunduk. Nima, nomor 8. Setelah si Tunan, Ye Ruxue dan yang lainnya juga melangkah maju untuk menggambar kartu kayu kecil dengan angka. Ketika Ye Chen merogoh kotak kayu itu, dia dengan santai mengeluarkan sebuah tanda kayu kecil, dan setelah melihatnya sekilas, dia sedikit terkejut. Hah! Xian, yang berada di belakangnya, melihatnya sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "No." 14. Sepertinya aku telah mengubah keberuntunganku. Ye Chen menyeringai, dan turun dari panggung dengan plat nomor. Segera, lotre untuk murid sejati selesai. Namun saat daftar lawan diumumkan, ekspresi si Fang menjadi semakin aneh, dan diskusi pun langsung terdengar. Ayo. Di antara 27 orang, Ye Chen, yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah, sebenarnya mendapat bye nomor 14. Apakah ini berarti dia orang pertama yang melaju ke semifinal dari 3 kompetisi tahun ini sebelum dia mulai? Tidak mungkin, Tuhan menyukai mereka yang lemah. Inspeksi visual, anak ini sudah menginjak kotoran anjing sebelum keluar. Orang tua Zuge mengelus janggutnya, dan mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di tengah diskusi, Ye Chen sudah kembali ke tempat duduknya. Nak, kamu bisa melakukannya. Pang Dacuan menatap Ye Chen dengan tercengang. Itu hanya keberuntungan. Namun, lawan yang ditarik muridku dari sekte Heng Yue tidak optimis. Di samping, Master Daoxuan mengerutkan kening. Ini bukan hanya pesimistis, itu hanya menyedihkan. Culinger menggosok alisnya dengan keras, dan tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya lagi. Mendengar ini, Ye Chen melihat daftar pertempuran, dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Liu Yi bertarung melawan Hua Yun, yang menempati peringkat kedua di 9 master dari sekte Zhengyang. Ni Feng bertarung melawan Zhou Ao, murid nomor 1 dari 9 biografi sejati sekte Qing Yun. Nan Gongyue bertarung melawan Meng Yunran, yang menduduki peringkat keempat di 9 master dari sekte Zhengyang. Si Tunan bertarung melawan Li Xingsoul, yang menduduki peringkat kedua dalam 9 warisan besar sekte Qing Yun. Duan Yu bertarung melawan Han Jun, yang menduduki peringkat ketiga di antara 9 master dari sekte Zhengyang. Ye Ruxue bertarung melawan Bai Yi, murid peringkat keempat dari 9 master sekte Zhengyang. Xian bertarung melawan Yang Su, murid ke-6 dari 9 warisan besar sekte Qing Yun. Yang terburuk adalah Yang Bin, pertempuran pertama dari 3 kompetisi besar, dan lawannya adalah Jining Suang, tubuh Xuanling dari sekte Zhengyang dan peringkat pertama dalam 9 tradisi sejati agung. Apakah kamu perlu menjadi omong kosong? Melihat ini, Ye Chen memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Meskipun Liu Yi adalah murid sejati nomor 1 dari sekte Heng Yue, tetapi karena cedera Taoismenya, dia bahkan tidak dapat menampilkan 60% dari kekuatan tempurnya, tetapi Hua Yun yang menghadapinya. Anda tahu, Hua Yun pernah menjadi murid sejati nomor 1 dari sekte Zhengyang, tetapi hanya karena kelahiran tubuh Xuanling peringkatnya menjadi yang kedua. Kekuatannya, bahkan Liu Yi di puncaknya, belum tentu mampu untuk menang. Sekarang, satu pasang surut dan yang lainnya pasang surut, Liu Yi pasti akan kalah dalam pertempuran melawan Hua Yun.
Belum lagi Yang Bin, yang bertarung melawan Jining Xuang, tidak perlu bertarung sama sekali, dan dia pasti akan kalah tanpa ketegangan. Adapun Ni Feng, Si Tunan, Duan Yu, Ye Ruxue, dan Xian, lawan yang mereka temui semuanya berperingkat lebih tinggi dari mereka di sekte, dan kebanyakan dari mereka kalah lebih dari yang mereka menangkan. Dengan cara ini, kecuali Nan Gongyue dan Ye Chen yang selamat tinggal, di babak sistem gugur dari 3 kompetisi besar ini, 7 orang akan tersingkir di babak pertama dari 9 biografi sejati Heng Yuezong. Apakah pencuri ini tulus? Si Tunan yang berada di samping menutupi wajahnya karena tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku pasti tidak bisa mengalahkan sayap putih itu. Ye Ruxue menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Meskipun aku tahu aku akan kalah, aku tidak berharap Heng Yue kalah begitu parah di babak sistem gugur. Duan Yu, yang selalu tenang dan tenang, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Atau, ayo langsung pulang. Klik itu, klik itu. Tinju Yang Dingtian sudah terkepal dan retak, wajahnya sangat jelek, dan wajah Feng Wuhen tidak terlalu tampan. Dibandingkan dengan mereka, Sekte Qingyun dan Sekte Zheng yang sangat sombong. Murid sejati dari Sekte Heng Yue dibagi oleh murid yang lebih kuat dari kedua sekte. Mereka sangat ingin melihat hasil ini. Kalau begitu, Heng Yuezong bisa diabaikan. Cheng Kun, yang berada di posisi tinggi, dengan santai memutar jari di ibu jarinya, matanya penuh godaan, Nan Gongyue tidak perlu ditakuti. Adapun Ye Chen, dia tidak lain adalah Yuan Jing. Nima, pengelompokan yang tidak masuk akal. Di sisi lain, lelaki tua Zuge mengutuk, aku suka anak-anak Heng Yuezong, dan mereka semua ditarik oleh semacam lotre. Seluruh pasukan Heng Yuezong hampir musnah di babak pertama. Sang Gubo dari keluarga Sangguan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebagian besar murid terkuat Heng Yue akan kalah, tapi Ye Chen, yang terlemah, bisa melaju ke semifinal. Ini sangat lucu. Di tengah diskusi, Wu Changqing dari Sekte Zheng yang telah memasuki tahap pertempuran, Xian dari Sekte Heng Yue dan Yang Su dari Sekte Qingyun, maju ke panggung untuk berhadapan. Mudah ditangkap. Ke arah King Yunzong, seorang murid berjubah putih segera melangkah ke panggung pertempuran, dan kemudian dia tidak lupa melirik ke arah Heng Yuezong dengan mata provokatif, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Xian, dan berkata dengan nada menggoda, kalau takut kalah, tidak usah naik. Bahkan jika kamu kalah, aku akan mengambil lapisan kulitmu, kata Xian dengan dingin, dan segera bergegas ke panggung pertempuran. Bab 203 Diam-diam. Zeng. Xian bergegas, dan tanpa basa-basi lagi, dia melepaskan pedang roh, dan pedang itu menembus Yang Su seperti cahaya hantu. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Yang Su mendengus dingin, tiba-tiba berbalik ke samping, dengan mudah menghindari pedang Xian, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangannya. Reaksi Xian tidak lambat, dengan memutar, dia langsung menamparkan telapak tangannya. Ledakan. Dengan telapak tangan yang keras, Yang Su berdiri diam, tetapi Xian terkejut dan mundur sejauh 7 atau 8 kaki. Keduanya adalah murid sejati dari dua sekte, Yang Su menempati urutan ke-6 di Sekte Qingyun, dan Xian menempati urutan ke-9 di Sekte Heng Yue. Ada perbedaan 3 tempat, tetapi celah kekuatannya sangat besar. Seni pedang Qingyun. Sebelum Xian menghentikan tubuhnya, Yang Su maju seperti hantu, menusuk Chang Hong dengan pedangnya, yang cukup kuat. Perisai batu. Xian segera membentuk segel, membentuk perisai di depannya. Pound, klik. Kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu. Perisai batu yang baru saja dipadatkan oleh Xian ditusuk oleh Yang Su. Xian terlempar ke belakang lagi, dan masih ada lubang berdarah di bahunya. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Ye Chen mengepalkan tinjunya lebih dari sekali di kursi. Jika bukan karena duel yang tidak ada pihak ketiga yang diizinkan untuk bergabung, dia akan segera naik ke panggung dan mengalahkan murid dari Sekte Qingyun menjadi idiot. Pound, ledakan, dentang. Di arena pertempuran, keduanya melemparkan teknik rahasia mereka, sosok mereka sangat cepat, dan pertempuran di arena berjalan lancar, tetapi Xian dirugikan sejak awal, dan benar-benar ditekan oleh Yang Su. Tidak butuh waktu lama untuk pertempuran itu berlumuran darah. Mengapa? Lebih dari satu desahan datang dari arah Heng Yuezong. Dibandingkan dengan mereka, King Yunzong Gongsun Zi dan yang lainnya terlihat jauh lebih sombong, dan ini semua adalah modal untuk kesombongan di masa depan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran pertama, dan tentu saja tidak ada ketegangan pada hasilnya. Xian bertahan kurang dari 20 putaran sebelum terlempar dari medan perang.
Yanzi kecil. Si Tunan bergegas mendekat dan menyeret si Yan kembali ke kursi Heng Yuezong. Aku tidak kompeten. Si Yan menyeka darah sambil menatap Yang Dingtian dan yang lainnya dengan rasa bersalah. Ini masalah kemenangan dan kekalahan, tidak apa-apa. Yang Dingtian tersenyum sedikit, dan meletakkan telapak tangannya di tubuh si Yan, dan kekuatan spiritual yang bergulir dimasukkan ke dalam tubuh si Yan. Di pertandingan berikutnya, tidak ada hubungannya dengan Sekte Heng Yue. Lawannya adalah murid sejati dari Sekte Zhengyang dan Sekte Qingyun. Keduanya berada di level yang sama di sekte masing-masing, tetapi mereka bertarung dengan sengit, dan klimaksnya lanjutan. Meskipun dia hanya menonton pertempuran, Ye Chen tidak menganggur, matanya terbuka lebar, dan setelah mata roda peri terbuka samar, dia tidak pernah menutupnya. Setiap kali kedua sisi duel memiliki teknik rahasia yang menakutkan yang dia hargai, dia akan secara sadar mencantumkannya di roda peri, di mata roda, lalu menyalin dan menyimpulkan. Jika kamu tidak belajar, kesempatan yang sangat bagus. Ye Chen terus menatap, tidak melepaskan teknik rahasia apapun. Duel memakan waktu hampir setengah jam untuk berakhir, dan pemenangnya adalah Zheng Yangzong. Pertandingan selanjutnya masih akan menjadi duel antara murid sejati Qing Yunzong dan Zheng Yangzong. Secara kebetulan, peringkat keduanya di sekte masing-masing sama, dan mereka berdua adalah murid sejati yang berada di peringkat ke-9. Hampir tidak ada perbedaan antara keduanya, tetapi dalam hal kekuatan, putra Qing Yunzong sedikit lebih tinggi. Namun, yang mengejutkan Ye Chen, detik setelah duel dimulai, murid Zheng Yangzong menghilang dengan deru. Di mana orang-orang? Di panggung pertempuran, murid Qing Yun tertegun sejenak, dan dia tertegun di tempat. Engah. Segera, 3 noda darah muncul pada murid Zheng Yangzong yang belum bereaksi. Keluar. Murid Qing Yun sangat marah, dan auranya langsung naik ke ekstrim. Dia sering menggunakan teknik rahasia yang menakutkan, tetapi kebanyakan dari mereka mengenai ruang kosong, dan dia bahkan tidak mengenai bayangan murid Zheng Yangzong. Gaib. Mata Ye Chen berbinar, mengetahui bahwa murid-murid Qing Yun telah menggunakan tembus pandang saat mereka mulai bertarung, dan tembus pandang sangat sukses, dan murid-murid Zheng Yangzong tertangkap basah. Namun, meskipun tembus pandang murid Qing Yun luar biasa, dia tidak bisa bersembunyi dari mata Ye Chen. Metode rahasia ini bagus. Ye Chen menggosok dagunya, biasanya kamu perlu menggunakan jimat tembus pandang agar tidak terlihat, tetapi setelah mempelajari teknik rahasia tembus pandang ini, jimat tembus pandang seperti apa yang dibutuhkan, ditambah deduksi asal-usul mata roda peri, teknik tembus pandang ini ada di tanganku. Di sini, pasti akan bersinar. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, mata roda langit Ye Chen menatap berputar-putar, dan bola mata bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti arah gerakan murid Qing Yun, dan misteri itu juga dipecahkan melalui deduksi terus-menerus dari mata roda langit. Setelah diam-diam mempelajari teknik tembus pandang, Ye Chen masih melihat lurus ke bawah, tetapi kekecewaannya, dia tidak pernah melihat teknik rahasia yang menarik baginya. Pertempuran hebat menarik perhatian semua orang, seolah-olah tidak ada yang menyadari bahwa ruang kosong itu terdistorsi. Dalam ketiadaan, sesosok ungu melintas, berubah menjadi bentuk manusia, dan bersembunyi di angkasa. Melihat dengan hati-hati, itu adalah lelaki tua berjubah ungu dari Tian Xuanmen, untuk siapa Ye Chen telah menyempurnakan mantra penyihir. Lihatlah daftar pertempuran ini, Heng Yuezong akan memusnahkan seluruh pasukan. Pria tua berjubah ungu itu melirik kartu pertempuran di bawah, dan hanya bisa menghela nafas, tetapi ketika dia melirik Ye Chen di sisi Heng Yuezong, dia terkejut dengan suara. Bocah itu juga murid sejati dari sekte Heng Yue. Pria tua berjubah ungu itu sedikit terkejut, apakah sekte Heng Yue benar-benar menjadi begitu tak tertahankan hari ini? Bahkan orang-orang di Yuan bisa menjadi murid sejati. Fuya, kamu sangat santai. Suara wanita berkabut terdengar, dan sosok cantik lainnya perlahan muncul dari ketiadaan. Mendengar ini, lelaki tua berjubah ungu itu buru-buru berbalik, dan membungkuk dengan hormat kepada sosok ilusi itu. Fuya telah melihat guru suci. Jangan melakukan ritual kosong ini denganku. Di samping pria tua berjubah ungu itu, seorang wanita seperti mimpi muncul. Wanita ini sangat aneh, tubuhnya terkadang nyata, terkadang ilusi, dia memiliki penampilan yang terkenal di dunia, dia seperti 9 surga Xuanfei, suci dan tanpa cacat, dia adalah Dewa Suci Tian Xuanmen, Dong Huang Taixin. Tuan Suci, datang dan bergabunglah dalam kegembiraan. Pria tua berjubah ungu bernama Fu yaitu tersenyum.
Tubuh roh misterius muncul kembali di dunia, tentu saja aku ingin datang dan melihatnya. Dong Huang Taixin mengangkat bahu, lalu meraih ketiadaan dengan tangan gioknya, dan mengeluarkan satu lagi dari dalam. Suan Chen. Pria tua berjubah ungu bernama Fuya tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihatnya, dan kemudian menatap Dong Huang Taixin dengan ragu. Tuan Suci, bukankah dia ada di keadaan tersegel? Bagaimana Anda membawanya keluar? Ini bertentangan dengan aturan langit. Dia adalah leluhur dari 3 sekte, aku akan memberinya hak istimewa ini. Dong Huang Taixin berkata dengan sangat santai, jangan khawatir, ini hanya 4 hari, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Fuya terdiam, dan mau tidak mau melirik Suan Chen di sampingnya. Suan Chen mengenakan pakaian biasa, berdiri dengan tenang, dengan ekspresi hilang, dan melihat ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penampilannya sudah tua, dan di mata tuanya yang keruh, yang bisa dia lihat hanyalah jejak perubahan waktu. Sudah 3000 tahun, apakah Xuanzong dari Chu yang agung sekarang dalam situasi ini? Setelah sekian lama, Suan Chen yang pendiam berbicara, suaranya sangat serak dan berubah-ubah. Waktu sedang berubah, dan bahkan dinasti yang paling kuat pun suatu hari akan runtuh, mengapa kamu harus melankolis? Selain itu, Dong Huang Taixin berkata dengan datar, Suan Chen, ini bukan lagi zamanmu, kuharap kamu selalu memperhatikan identitasmu. Sejak Anda bergabung dengan Sekte Tianxuan 3000 tahun yang lalu, gangguan di Great Chu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa? Suan Chen menghela nafas tak berdaya. Setelah 3000 tahun, perubahan hidup, dan kembalinya ke tanah lama, semuanya berbeda. Chu Xuanzong yang agung yang memerintah dunia pada masa itu sudah lama tidak ada lagi, dan keturunannya bahkan lebih di tengah intrik lupa niat aslinya. Apakah itu tubuh roh misterius generasi ini? Ketika Suan Chen tertegun, Dong Huang Taixin memandang Jining Xuang dan tersenyum santai, 3 jenis kekuatan langit dan bumi, dia seharusnya menjadi yang terkuat dari roh misterius tubuh di masa lalu. Ledakan. Mengikuti 2 suara berturut-turut dari platform pertempuran, murid King Yun terbang dari platform. Dia benar-benar dirugikan dalam pertempuran ini. Meskipun dia memiliki peringkat yang sama di sekte tersebut, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada murid sekte Zhengyang, tetapi murid sekte Zhengyang menjadi tidak terlihat ketika mereka muncul, yang mana menangkapnya lengah. Murid King Yun yang tertekan bahkan tidak menemukan murid Zhengyang Zong yang tak terlihat ketika dia tiba, jadi dia dikalahkan dalam keadaan linglung. Ye Chen tidak memperhatikan ini, tetapi duduk sedikit tegak, karena di duel berikutnya, salah satunya adalah Heng Yue Zong. Sayap putih dari Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue seperti salju di malam hari, dan mereka akan berhadapan di atas panggung. Segera, kata-kata Wu Changqing terdengar dari arah panggung pertempuran. Bab 246 Kekuatan Supernatural Meridian. Saat kata-kata itu jatuh, sesosok berpakaian putih melangkah ke arah Zhengyang Zong, dan mendarat di platform pertempuran dengan ringan. Dia memiliki wajah yang cantik dan dengan ringan melambaikan kipas lipat, seperti seorang pria sederhana, tetapi senyum menggoda di wajahnya sudut mulutnya membuatnya temperamennya sangat berkurang. Menatap Bai Yi, Wu Changqing membelai janggutnya dengan lega, dan turun dari panggung, tetapi pada saat turun, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Bai Yi, seolah mengatakan, jangan pegang tanganmu. Di sisi lain, ke arah Heng Yue Zong, Ye Ruxue juga melangkah maju dan mendarat di platform pertempuran. Junior Sister Ye, jangan datang ke sini dalam bahaya. Bai Yi menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan, menatap Ye Ruxue di seberang dengan geli. Berhenti bicara omong kosong. Ye Ruxue mendengus dingin, dan segera mencubit sidik jarinya. Platform pertempuran dipenuhi dengan cahaya spiritual, ada angin bersiul, salju berkibar, angin dan salju bergabung, dan bergegas menuju Bai Yi seperti gelombang laut. Trik kecil. Bai Yi tersenyum menggoda, dan segera melambaikan kipas lipatnya. Angin, salju, dan gelombang laut yang bergulung dari sisi berlawanan menatapnya seketika, dan kemudian berubah menjadi terak es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh es. Di kursi, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit. Dia sangat akrab dengan fisiknya. Bukankah Wei Yang, yang dikalahkan olehnya di puncak Tianyang, sekte luar dari sekte Heng Yue, sama seperti fisik ini? Namun, dengan tubuh es yang sama, perbedaan antara Wei Yang dan Bai Yi saat ini sebenarnya tidak sedikit. Klik, klik.
Seperti yang saya pikirkan, suara pecahan es pecah dapat terdengar dari Gunung Zantai, dan terak es yang jatuh berubah menjadi pedang es yang tajam, dan jumlahnya tidak biasa. Formasi pedang es. Mengikuti omelan lembut Bai Yi, dia mengayunkan kipas lipat di tangannya dengan keras, dan pedang es seperti hujan menunjuk ke malam seperti salju, menembak satu demi satu. Formasi pedang kekaisaran angin dan salju. Feng Ruxue juga menggunakan metode rahasia, dan angin serta salju berubah menjadi susunan pedang. Paon paon paon. Segera, suara logam yang bertabrakan bergema di seluruh tempat. Kedua formasi pedang saling berhadapan, dan percikan api terpicu dari waktu ke waktu, tetapi samar-samar terlihat bahwa formasi pedang salju yang seperti angin dihancurkan oleh formasi pedang Bai Yi. Engah. Saya tidak tahu kapan, pedang Xuanbing pertama memotong lengan batu giok Feng Ruxue, susunan pedang pertahanannya diserang oleh Bai Yi, noda darah tercetak di tubuhnya, dan udara dingin menyerbu tubuh kekuatan tubuhnya, membekukan meridiannya. Engah. Ye Ruxue memuntahkan seteguk darah, dan mundur selangkah. Jari beku. Sayap putih yang berlawanan datang ke arahnya seperti angin, tanpa memberi Ye Ruxue kesempatan untuk bereaksi, dia menusuk bahu Ye Ruxue dengan jari, memutar tangannya dan menepuk Ye Ruxue, menyebabkan Ye Ruxue muntah darah dan mundur. Ini bukan duel ketegangan, Bai Yi berada di peringkat keempat di sekte, tapi jangan lupa, jika tidak ada Jining Suang, dia dulunya adalah murid sejati ketiga dari sekte Zhengyang, dan kekuatannya sebanding dengan Heng Yue Nangong Yue sekte satu tingkat. Engah. Engah. Ye Ruxue berada di medan perang berdarah, karena susunan pedangnya rusak, dia dipukuli dan tidak bisa berbalik. Noda darah di tubuhnya yang halus juga satu demi satu. Ledakan. Setelah kurang dari 50 gerakan, Ye Ruxue jatuh dari platform pertempuran. Saudari muda, Nangong Yue, yang sedang duduk di kursi, telah melintas dan menahan Ye Ruxue saat dia akan mendarat di tanah. Pertama, dia memasukkan pil ke mulutnya, dan kemudian membawanya kembali ke kursi superior. Paman Tuan, aku telah mengecewakanmu. Wajah Ye Ruxue pucat, dan matanya yang indah penuh rasa bersalah. Jangan salahkan dirimu, kekuatanmu tidak sebaik dia. Yang Dingtian tersenyum lembut. Kakak senior, stabilkan denyut nadimu. Aku akan membantumu menyingkirkan udara sedingin es di tubuhmu. Ye Chen telah menunjuk ke pergelangan tangan Ye Ruxue, dan kemudian api peri emas disuntikkan ke Ye Ruxue dengan cara yang halus. Kemudian dibagi menjadi banyak cara untuk membantu Ye Ruxue menyempurnakan energi jari es di tubuhnya. Api sejati. Pada saat ini, tidak hanya Ye Ruxue, tetapi juga Yang Dingtian dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Saudaraku, maaf, aku tahu tentang api asli Ye Chen sebelumnya. Chu Xuaner diam-diam mengirim transmisi suara ke Yang Dingtian dan yang lainnya, dia juga seorang alkemis. Mendengar ini, Yang Dingtian dan yang lainnya mengelus jenggot mereka satu demi satu, dan menatap Ye Chen dengan penuh makna. Dia anak yang membantumu menyempurnakan ilmu sihir. Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin melirik Ye Chen di bawah, lalu menatap Fu Ya di sampingnya. Itu dia. Fu Ya mengangguk sambil tersenyum. Ternyata itu api emas sungguhan. Di samping, Xuan Chen memandang Ye Chen dan bergumam, tetapi setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya lagi, tidak, itu bukan api sungguhan. Ini benar-benar bukan api sungguhan. Dong Huang Taixin tersenyum santai, dan kata-katanya juga sangat bermakna. Duan Yu dari sekte Heng Yue dan Han Jun dari sekte Zhengyang, saling berhadapan di atas panggung. Sementara ketiganya berbicara, suara Wu Changqing terdengar lagi dari platform pertempuran di bawah. Mendengar suara Wu Changqing, Fu Ya melirik Duan Yu yang sudah berdiri ke arah Heng Yuezong, dan mengelus janggutnya, orang itu bernama Duan Yu, dia pasti keturunan dari Taois Xuantian. Kamu hanya mengatakan ya. Dong Huang Taixin memadatkan kursi awan, berbaring dengan malas di atasnya, dan tidak lupa untuk meregangkan, saya ingat bahwa kekuatan-kekuatan supernatural 6 meridian Xuantian tidak cukup. Lemah, saya hanya tidak tahu bahwa cicit kesembilannya bisa mendapatkan warisan sebenarnya dari teknik rahasia. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Yu telah melangkah ke medan perang selangkah demi selangkah. Di sisi berlawanan, sesosok dari sekte Zhengyang juga melompat ke atas panggung, tak perlu dikatakan Han Jun yang menduduki peringkat ketiga di sekte Zhengyang. Sama seperti Bai Yi, tanpa tubuh misterius Jining Suang, dia harus berada di peringkat kedua dalam 9 biografi Agung Zhengyangzong, dan dalam arti tertentu, dia berada di level yang sama dengan Ni Feng dari Heng Yuezong. Junior bergerak, tidak ada alasan untuk menjadi tak terkalahkan.
Cheng Kun di kursi tinggi membelai janggutnya dengan santai, dan berkata, dia tidak lupa untuk melihat ke arah Heng Yuezong dengan main-main, matanya penuh dengan cahaya menggoda. Kakak Han harus menang. Di semua arah panggung pertempuran, teriakan murid Zeng Yangzong sudah membentuk gelombang. Sebelum pertempuran dimulai, suasana berapi-api sudah mencapai puncaknya. Mendengar teriakan luar biasa di bawah, Han Jun meletakkan tangannya di belakang punggung, dagunya terlalu tinggi untuk sesaat, melihat ke sisi yang berlawanan dengan main-main, dan tersenyum, Duan Yu, apakah kita perlu melanjutkan pertempuran ini? Jarang berada di atas panggung dengan kakak Han, jadi tidak apa-apa untuk meminta nasihat. Duan Yu tersenyum tipis. Kalau begitu ini yang kamu minta, Han Jun mencibir, kilatan melintas di matanya, dan dia segera menembak. Setelah mengambil langkah, tubuhnya bergegas ke tubuh Duan Yu seperti hantu, dan dia mengangkat tangannya dan menebas. Duan Yu tidak bereaksi lambat, tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari telapak tangan Han Jun, dengan cepat mundur, lalu dengan cepat mencubit sidik jarinya, suara naga meraung tiba-tiba, dan bayangan naga ilusi meraung ke arah Han Jun pergi. Merusak. Han Jun mengangkat telapak tangannya dan menghancurkan bayangan naga hantu, lalu kilatan listrik melintas di antara alisnya, dan gada emas terbang keluar, secepat cahaya. Ekspresi Duan Yu tetap tidak berubah, dia mundur lebih dari 10 kaki dengan cepat, dan ada kilatan cahaya di antara alisnya, dan segel harta karun terbang keluar, menghalangi gada emas yang mendekat, tetapi pada saat yang singkat ini, dia juga ditusuk oleh Han. Bahu jari Jun. Segel Tian Kuan. Duan Yu mendorongnya dengan telapak tangan. Telapak tangan Liang. Han Jun tidak mundur tetapi maju, dan sidik jari besar itu meraung ke arahnya. Ledakan. Ledakan. Pertarungan meningkat dalam sekejap, dan keduanya muncul dengan berbagai teknik rahasia satu demi satu. Namun, Duan Yu telah dihancurkan oleh serangan kuat Han Jun sejak awal, tidak dapat berbalik, dan sebelum 30 gerakan, dia sudah berlumuran darah. Ledakan. Itu adalah konfrontasi misterius lainnya, dan Duan Yu sangat terkejut hingga dia muntah darah dan mundur. Aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Di sisi berlawanan, Han Jun tiba-tiba berhenti, dan pedang pembunuh di lengan bajunya terbang keluar, dan dia dengan kuat menggenggamnya di tangannya, lalu memotong jarinya, dan darah berlumuran di pedang. Segera, satu demi satu rune muncul di pedang pembunuh. Selama periode ini, masih ada lampu listrik yang robek dan berlama-lama. Sebelum pedang dilepaskan, ada suara mendengung yang bergema ke segala arah. Mereka yang kultivasinya lemah hanya menutupi telinga mereka. Seni pedang guntur terbang. Pria dengan mata ganas itu merenung sejenak, seolah-olah dia tahu teknik rahasia macam apa yang akan dilakukan Han Jun. Ini hanya 30 putaran sebelum langkah besar. Sepertinya Han Jun akan mengalahkan Duan Yu dalam sekali jalan. Sang Guan Bo membelai janggutnya. Apakah itu seni pedang Fei Lei? Duduk di kursi, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia pernah mendengar teknik rahasia ini sebelumnya. Ini jelas merupakan jenis seni pedang yang agak mendominasi. Satu pedang dapat menghancurkan gunung dan batu. Kekuatan yang tak tertandingi. Aku ingin tahu apakah kakak senior Duan Yu dapat memblokir pedang ini. Bergumam di dalam hatinya, Ye Chen menatap Duan Yu yang berseberangan dengan Han Jun. Zeng, Zeng. Di sisi Duan Yu, dia juga mencubit sidik jarinya, dia tidak melihat pedangnya, tetapi dia bisa mendengar suara dentang pedang. Orang-orang yang menonton pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagu mereka, bertanya-tanya metode rahasia apa Duan Yu akan gunakan untuk melawannya. Metode rahasia macam apa itu? Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap Duan Yu di panggung pertempuran. Melalui Xian Lunyan, dia menemukan bahwa ada pedang Qi yang berterbangan di tubuh Duan Yu, dan jumlahnya tidak sedikit, mungkin pedang Qi terlalu ganas, yang menyebabkan kerusakan pada meridian dan tulangnya. Ketika kamu menyakiti orang lain, kamu menyakiti dirimu sendiri terlebih dahulu. Ye Chen mengerutkan kening. Bab 205 Jining Suang pergi bertempur. Itulah kekuatan supernatural dari 6 meridian. Chu Xuaner berbisik di samping, mengambil energi dari 6 meridian dan mengubah Qi dalam tubuh menjadi pedang. Seperti yang Anda lihat, itu memang teknik rahasia yang menyakiti orang lain terlebih dahulu, tetapi kekuatannya sangat mendominasi. Kenapa repot-repot? Ye Chen mengerutkan kening lagi, ketika kamu menyakiti orang lain, kamu menyakiti dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah sekian lama, itu pasti akan berubah menjadi luka Tao. Keuntungannya melebihi kerugiannya. Kamu salah memikirkannya.
Chu Xuaner tersenyum sedikit, kekuatan supernatural 6 Vena diciptakan oleh Taoist Xuantian, dan Duan Yu adalah keturunan dari garis keturunan Xuantian. Teknik rahasia akan merusak fondasi, dan itu dapat berubah menjadi cedera Dao dari waktu ke waktu, tetapi tidak diketahui bahwa misteri kekuatan supernatural 6 meridian adalah seperti ini. Aku tidak mengerti. Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan curiga. Pada tahap awal kultivasi pedang ilahi 6 meridian, melukai diri sendiri sangat penting, karena teknik rahasia ini memang sangat mendominasi, tetapi begitu berada di jalur yang benar, apa yang disebut energi pedang yang melukai diri sendiri dalam tubuh menjadi metode rahasia untuk meredam meridian tulang. Misalnya, tulang dan meridian Anda sendiri seperti besi tua, dan energi pedang yang dibuat sendiri seperti besi tempa palu. Hanya setelah ribuan tempar Anda dapat membuat tulang baja dan besi. Ini intinya mirip dengan pelatihan tubuh membakar surga Anda yang luar biasa. Jadi begitu. Mata Ye Chen memancarkan sedikit pencerahan, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatiannya ke panggung pertempuran lagi. Seni pedang guntur terbang, 6 meridian Excalibur. Mengikuti suara dua teguran lembut, Han Jun dan Duan Yu telah menembak pada saat bersamaan. Di satu sisi, Flying Thunder Sword Jue milik Han Jun mempesona dan kuat. Di satu sisi, Duan Yu menunjukkan dengan satu jari bahwa pedang Excalibur 6 kapal berdentang, dan energi pedang meluap, dan juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Pound! Di bawah perhatian semua orang, kedua pedang itu bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan segera meledak, dan sulit untuk membedakan pemenangnya untuk sementara waktu. Duan Yu benar-benar memblokir seni pedang guntur terbang Han Jun. Itu benar-benar tidak mudah. Terdengar suara kejutan dari segala arah. Orang harus tahu bahwa kekuatan Han Jun jauh di atas Duan Yu. Kekuatan Excalibur 6 meridian memang tidak lemah, tapi bocah Duan Yu itu pasti merasa tidak nyaman. Seseorang telah melihat ke arah Duan Yu, dan melihat bahwa sudut mulut Duan Yu sudah dipenuhi darah. Ketika kamu menyakiti orang lain, kamu menyakiti dirimu sendiri terlebih dahulu. Teknik rahasia ini memiliki terlalu banyak kerugian. Seseorang mengelus janggutnya dan menggelengkan kepalanya. 6 meridian Excalibur benar-benar luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya. Tahukah Anda, kekuatan Duan Yu jauh lebih rendah dari Han Jun, tetapi dia tidak kalah dalam konfrontasi teknik rahasia. Ini sudah menjelaskan masalah, yaitu kekuatan Excalibur 6 meridian pasti lebih baik daripada seni pedang Fei Lei. Zeng. Di tengah diskusi, cahaya pedang Fei Lei Han Jun melesat kemana-mana, meraih keunggulan dan menghancurkan cahaya pedang 6 meridian Duan Yu. Engah. Darah mengalir keluar satu demi satu, tubuh Duan Yu tertusuk di tempat, dan dia jatuh dari platform pertempuran. Saudara muda, Si Tunan buru-buru bangkit dan membawa kembali Duan Yu yang terluka parah. Zeng Yangzong Han Jun, menang. Suara Wu Changqing sangat tinggi di panggung pertempuran, dan dia tidak lupa untuk melirik ke arah Heng Yuezong. Heng Yuezong telah kalah dalam 3 pertandingan. Banyak kekuatan di 4 arah juga memberikan pandangan menyedihkan pada Yang Dingtian dan yang lainnya. Ini baru 3 ronde, dan masih ada 4 ronde lagi. Keluarga Sangguan Bo menghela nafas, putaran pertama dari 9 murid sejati akan dirobohkan menjadi 7, dan Heng Yuezong mungkin tidak akan mencapai final. Tentara dimusnahkan. Mengapa? Merasa kasihan dan tatapan mengejek dari segala arah, Yang Dingtian dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Ji Ningsuang dari Sekte Zhengyang dan Yang Bin dari Sekte Heng Yue, berhadapan di atas panggung. Di panggung pertempuran, kata-kata Wu Changqing terdengar lagi. Begitu kata-kata ini keluar, diskusi langsung padam, dan mata semua orang di rumah, kecuali Zeng Yangzong, memancarkan cahaya, dan bahkan lelaki tua Zuge yang sedang duduk di kursi dengan tangan di tangannya. Duduk sedikit tegak Biyu yang berada di samping juga tiba-tiba membuka matanya. Tubuh roh misterius pasti memukau semua orang. Cheng Kun, yang duduk di kursi tinggi, dengan santai memutar ibu jarinya, dan melihat sekeliling dengan main-main. Ji Ningsuang bangkit perlahan dari kursi Zeng Yangzong, pakaiannya berkibar, dan 3.000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, otomatis tanpa angin, terbungkus kecemerlangan di sekujur tubuhnya, seperti peri biasa. Di bawah perhatian semua orang, Ji Ningsuang mengangkat kaki gioknya dengan ringan, mundur dengan 1 langkah, dan sudah berada di platform pertempuran. Hanya metode gerakan ini, tidak ada seorang pun di antara 3 murid sejati yang bisa menandingi. Suara-suara terkejut datang dan pergi dari segala arah. Di kursi Heng Yuezong,
Ye Chen memandang Jining Xuang, dan Xianlun tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat melalui Jining Xuang, dia tampaknya ditutupi oleh kekuatan misterius, yang bahkan mata roda perinya tidak bisa melihatnya. Tanpa sadar, Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun Jining Xuang tidak memiliki sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual, dia benar-benar bisa merasakan tekanan. Dia tak terduga, misterius dan kuat. Dibandingkan dengannya, Liu Yi, Ni Feng dan Nan Gongyue di sampingnya juga mengernyit. Bahkan jika aku berada di puncakku, aku masih jauh lebih rendah darinya. Liu Yi adalah yang pertama berbicara. Itu jelas seseorang, tapi kenapa aku merasa dia seperti gunung besar, yang membuatku sedikit terengah-engah, kata Ye Ruxue dengan cemberut. Aku melihatnya sebagai jurang yang dalam, tak berdasar. Xian tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Melihat para murid dari 3 sekte, aku khawatir tidak ada yang cocok dengannya. Duan Yu yang berwajah pucat berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat, sangat kuat. Tentu saja, yang memiliki wajah paling jelek di sini adalah Yang Bin, yang berada di peringkat ke-7 dalam biografi sebenarnya, karena dia adalah murid Jining Xuang, dan bahkan Liu Yi mengatakan bahwa dia jauh lebih rendah dari Jining Xuang di puncaknya, apalagi dia. Pergi dan coba. Yang Dingtian melirik Yang Bin. Meski malu-malu, Yang Bin mengangguk, bangkit perlahan, dan dengan berani melompat ke platform pertempuran. Fuya, beritahu aku, bocah kecil bernama Yang Bin itu bisa bertahan beberapa putaran. Dong Huang Taixin, yang dalam ketiadaan, mengatakan sesuatu dengan penuh minat. Baiklah. Fuya membelai janggutnya dengan ringan, merenung sejenak, dan kemudian berkata, setidaknya 3 putaran. Paling buruk, dia bisa bertahan 2 putaran. Biografi sejati Heng Yue yang bermartabat adalah yang ke-7, dan tidak mungkin untuk kalah dalam 1 ronde. Ayo, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Aku yakin dia tidak akan bertahan lama. Aku bertaruh 3 putaran. Ketika keduanya menggoda, Yang Bin di panggung pertempuran telah mengeluarkan pedang roh dengan keras, dan alisnya dipenuhi dengan cahaya spiritual, dan dia juga memanggil senjata roh kelahirannya, meski begitu telapak tangannya masih berkeringat. Melihat Jining Xuang di sisi yang berlawanan, ekspresinya acuh tak acuh, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bergerak sedikit, duduk bersila di udara kurang dari 1 kaki dari tanah, menjentikkan tangan gioknya, dan mengeluarkan piano biasa. Langkahnya ini mengejutkan penonton dari segala arah. Pertempuran di atas panggung, apakah Anda ingin bermain piano? Ketika keempat pihak terkejut, Jining Xuang menjentikkan tangan batu gioknya dan dengan lembut memetik senarnya. Kemudian, suara piano terdengar, tiba-tiba datang dari langit. Jari giok Jining Xuang ringan, dan dia memetik senarnya, dia seperti 9 surga Xuanfei, memutar-mutar 9 lagu perineter. Di sini, tidak ada suara lain, hanya suara piano. Sebuah lagu tanpa suara tetap melekat di telingaku, seperti salju yang berkibar, seperti angin yang bergoyang, memetik kesedihan dan menyanyikan kesunyian. Semua orang tertarik dengan suara piano, dan suasana hati mereka tenggelam di dalamnya. Banyak orang tanpa sadar menyentuh wajah mereka dan merasa lembab, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah air mata. Di bawah, di kursi Heng Yue, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung, mendapatkan kembali ketenangannya, dan menoleh untuk melihat Si Tunan dan yang lainnya, mereka masih tenggelam dalam suara piano, dan ekspresi mereka masih bingung. Suara piano yang mengerikan. Ye Chen mengerutkan kening. Sekarang kamu tahu betapa mengerikannya tubuh roh misterius itu. Chu Xuaner berkata dengan lembut. Secara alami, seseorang dengan tingkat kultivasinya tidak akan terganggu oleh suara piano Jining Xuang, jika tidak, Jining Xuang akan benar-benar paranormal. Jika kamu tidak kuat secara mental, kamu akan terganggu olehnya, kata Chu Xuaner dengan ringan.